Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Waqal ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya sebagai khatib mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan barang siapa yang bertakwa, dialah sesungguhnya yang menang. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat harta, nikmat rezeki, nikmat tempat tinggal. Nikmat tempat tinggal yang nyaman. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan tempat tinggal? Semua orang pasti mau punya rumah, punya tempat tinggal sendiri. Bahkan yang sudah punya rumah pun menginginkan rumah tambahan. Yang tinggal mengontrak menginginkan rumah. Yang masih tinggal di rumah dinasnya menginginkan rumah. Semua di antara kita menginginkan rumah. Tapi yang kita inginkan selama ini hanyalah rumah di dunia. Padahal rumah itu akan kita tinggalkan. Padahal kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat, dan kita akan berpindah ke suatu tempat yang abadi. Tidakkah kita menginginkan rumah
setelah kita meninggal kelak? Maka ada cara-cara yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, cara-cara agar kita bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman setelah kita meninggal. Bagaimana cara agar kita mendapatkan istana di surga? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim." Maka artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berjihad dengan harta dan nyawa kalian. Itulah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kalian akan dimasukkan ke dalam tempat tinggal yang baik, masakin thayyibah, tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim, maka itulah kemenangan yang besar. Maka cara agar kita mendapatkan tempat tinggal yang baik di surga, yang pertama adalah kita terus menjaga iman kita sampai kita meninggal kelak. Kemudian kita terus-menerus berusaha untuk berjihad. Kita di sini tidak bisa jihad dengan nyawa kita karena kita tinggal di negeri yang aman. Tapi kita bisa berjihad dengan harta kita. Saat kita mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama Allah, maka itulah jihad kita. Jadi walaupun kita tidak bisa berjihad mengorbankan nyawa kita, kita tidak bisa berjihad berperang melawan musuh-musuh Islam, tapi kita bisa berjihad dengan harta kita. Maka itulah cara kita agar bisa mendapatkan tempat tinggal yang baik di surga. Kemudian cara yang ketiga agar kita mendapatkan rumah di surga, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di tepian surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi perdebatan pada asalnya lebih baik kita hindari. Perdebatan ada yang boleh, ada, tapi itu bukan ranahnya kita. Itu ranahnya para ulama. Mereka berdebat untuk mencari kebenaran. Tapi jangan sampai kita berdebat hanya mencari kemenangan. Karena barang siapa yang dia sibuk berdebat, maka dia akan sedikit beramal. Maka agama Islam ini bukan agama debat, tapi agama amal. Maka kita perbanyak amal kita tinggalkan perdebatan walaupun kita di posisi yang benar. Maka Rasulullah menjamin rumah di tepian surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan." Dan Rasulullah juga menjamin rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan kebohongan walaupun dia sedang bercanda. Kebohongan pada asalnya tidak boleh. Kebohongan hukumnya haram. Sebagian kita mungkin berpikir kalau seandainya kita sedang bercanda boleh berbohong. Tidak. Berbohong itu tidak boleh, sedang serius maupun sedang bercanda. Tidak boleh kita seorang muslim berbohong. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa bi baitin
fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan Rasulullah juga menjamin rumah di surga yang tertinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Maka itulah cara-cara kita mendapatkan rumah di surga, meninggalkan perdebatan, meninggalkan kebohongan, memperbaiki akhlak kita. Kemudian cara yang keenam agar kita mendapatkan rumah di surga, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man shalla fi yaumin thintai asyrata sajadatan tatawu'an bunyalahu baitun fil jannah." Barang siapa yang dalam sehari sholat sunnah 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Apa yang dimaksud 12 rakaat sunnah ini? Maka para ulama menjelaskan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlah 12 rakaat ini kita jaga, maka akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian cara yang ketujuh agar kita mendapatkan rumah di surga, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Maka kita niatkan masing-masing, kita ingin membangun masjid di muka bumi agar kita mendapatkan rumah di surga. Tidak bisa masjid seluruhnya, masjid setengahnya, atau masjid sepertiganya, atau masjid sepersepuluhnya yang kita mampu. Maka itulah cara-cara kita agar membangun rumah di surga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, kita berusaha membangun rumah di dunia semegah mungkin. Padahal kita tahu rumah semegah apapun akan kita tinggalkan. Maka marilah kita amalkan amalan-amalan yang tadi sudah disampaikan di khutbah pertama, 7 cara untuk mendapat istana di surga. Yang pertama adalah iman, dan itu adalah pokok segala perkara. Kita menjaga iman kita sampai kita wafat, maka janjinya adalah tempat tinggal yang baik di surga. Kemudian yang kedua, kita berjihad. Tidak bisa berjihad dengan nyawa, kita berjihad dengan harta kita untuk kepentingan agama Allah. Kemudian yang ketiga, kita meninggalkan perdebatan sebisa mungkin walaupun kita di posisi yang benar. Kemudian yang keempat, kita meninggalkan kebohongan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan bercanda pun kita tidak boleh berbohong. Kemudian yang kelima, kita terus-menerus memperbaiki akhlak kita. Bagi yang baik akhlaknya, dia akan mendapatkan rumah di surga. Kemudian yang keenam, kita menjaga sholat rawatib 12 rakaat sunnah dalam sehari. Kemudian yang ketujuh, kita berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan kamif hasiqatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid seukuran sarang burung atau lebih kecil juga, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami di sini berkumpul karenamu, maka kami memohon berikanlah senantiasa kami hidayah, berikanlah senantiasa kepada kami petunjuk, jadikanlah kami dan keluarga kami golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang tua kami, dosa anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang cinta ke masjid. Ya Allah, mudahkanlah orang-orang yang membangun masjid. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengamalkan apa yang kami tahu. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang sedang terdolimi di Palestina, di Gaza. Ya Allah, segerakanlah kemenangan mereka. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.